Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan awali dengan ungkapan sederhana bahwa Ramadan adalah anugerah buat kita, Bapak. Karena di bulan Ramadan ini kita kuantitas dan kualitas ibadahnya meningkat. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Ini puasa Pak ya? Puasa ya? Kayaknya nggak ada bedanya puasa, nggak puasa untuk Ramadan itu. Ya tetap bisa beraktivitas gitu. Dan di luar Ramadan juga kita bisa puasa Bapak. Tapi rasanya beda puasa sekarang sama puasa di luar Ramadan. Kalau dari waktunya sama-sama 13 jaman kira-kira. Tapi kalau puasa Ramadan kayaknya lebih enak daripada puasa di luar Ramadan. Nanti bandingkan setelah Ramadan selesai kita puasa bulan Syawal. Beda rasanya Pak. Ya bedanya karena Ramadan dilakukan bareng-bareng jadi terasa ringan. Di bulan Ramadan pula kita baca Qur'annya lebih banyak dikit. Saya tadi duduk di sini dapatnya dikit Pak, setengah juz. Tapi kemarin Jumatan itu saya sebelum Jumatan dapat 2 juz. Ya kalau lagi normal ya mungkin sehari bisa berapa juz gitulah. Dan saya pikir Bapak dan Ibu juga sama. Punya target baca Qur'annya lebih banyak. Nah, apakah Quran yang dibaca sekarang dengan dibaca di luar Ramadan berbeda? Tentu tidak. Tapi rasanya enakan sekarang baca Qurannya Pak ya. Nggak tahu gimana, kayaknya lebih gampang untuk hatamkan Al-Quran. Ini sebagian dari kita mungkin sudah hataman Quran malah. Baru seminggu. Di Ramadan pula masjid jadi lebih ramai. Saya lumayan sering ke masjid ini, jadi tahu masjid ini ramai terus. Tapi ada beberapa masjid yang kalau hari-hari biasa itu di luar Ramadan shopnya cuma satu Pak. Kalau sholat subuh, kalau maghrib sampai 2. Nah pas Ramadan shopnya banyak. Padahal di bulan Ramadan atau bulan Rajab sama sholatnya. Tapi kayaknya kok lebih gampang kita ke masjid di bulan Ramadan. Jarak rumah ke masjid juga sama. Tapi kayaknya kok lebih ringan kita melangkah kalau di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan pula kita bangun malam. Sholat malam, dan saya nggak tahu di sini berapa rakaat. Taruhlah 11 rakaat. Itu jadi kerasa ringan lagi-lagi karena Ramadan. Nanti di luar Ramadan sholat sunnah kita nggak tahu bisa sampai 11 atau tidak. Kayaknya enggak kayaknya. Di Ramadan pula kita bangun sebelum subuh. Orang yang bangun saat adzan subuh kayaknya nyesel. Nyesel nggak sahur, nyesel nggak tahajud dan seterusnya. Nanti Ramadan lewat, balik lagi ke setelan normal. Bangunnya ya saat adzan berkumandang as-salatu khairum minan naum. Maka dari sini kita bilang bahwa Ramadan adalah anugerah karena di bulan ini kita lebih bersemangat beribadah. Kuantitas dan kualitas ibadah juga meningkat. Karena itu patutlah kita bersyukur dengan Ramadan. Kenapa kita menganggap Ramadan anugerah? Karena di bulan ini pahala kita relatif banyak Pak ya. Relatif banyak.
Dan ini saya sampaikan kampanye saya yang sering disampaikan di banyak tempat, bahwa masuk surga itu gampang Bapak Ibu. Masuk surga syaratnya cuma satu, yaitu timbangan pahala lebih berat daripada timbangan dosa. Itu saja. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapapun yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, pasti hidupnya akan bahagia di akhirat, masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang nggak punya dosa, karena semua orang punya dosa. Kalau ada orang yang merasa nggak punya dosa, dia sudah dosa tuh, Pak. Kalau ada yang bilang enggak, saya nggak punya dosa kok, nah dia udah bohong, itu dosa. Demi Allah saya nggak punya dosa, nah itu dua dosanya, bohong sama sumpah palsu. Ustadz dibilangin nggak percaya, tiga dosanya, bohong, sumpah palsu, sama ngeledek Ustadz. Itu dosa itu, Pak. Artinya bahwa kalau kita punya pahala dan punya dosa, yang penting pahalanya lebih berat, pasti masuk surga. Pasti. Maka surga itu buat kita, Pak. Ya orang yang punya pahala dan orang yang punya dosa. Yang penting saat ditimbang pahalanya lebih berat daripada dosanya. Ilustrasinya, semisal kita punya pahala punya dosa 1 ton, lalu punya pahala 1 ton plus 1 on, itu masuk surga. Tapi kan punya dosa, iya, yang penting pahalanya lebih berat. Kalau gitu gampang masuk surga, gampang. Nah, kenapa Ramadan menjadi anugerah? Karena di bulan ini kita ibadah lebih gampang. Ya tadi itu, 1 bulan puasa kecuali uzur. Bangun malam, sholat malam dilakukan. Itu kita sholat tarawih, dihitung sholat malam, Bapak. Kemudian baca Qur'annya banyak, iktikaf di masjidnya banyak, doa malam hari juga banyak, sedekah lebih banyak, dan seterusnya. Maka Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita bisa nabung pahala dengan banyak, dan pada akhirnya timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa. Itu yang disebut anugerah. Apalagi nanti ada Lailatul Qadar, malam mulia, yang kalau kita ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Diupayakan jangan, misalnya jangan hilang terawih misalnya. Walaupun gak khusyuk nggak apa-apa Pak, terawih aja. Kan kadang-kadang kita juga masih capek gitu, terawih saja. Jumlah rakaatnya berapa? Ya jangan dipaksain. Kalau lagi kuat ya 23, kalau nggak kuat 11, kalau kurang juga nggak masalah, namanya juga ibadah sunnah. Tapi jangan hilang. Misalnya, kalau kemudian kita lakukan selama sebulan dan di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar kita sholat taraweh, maka taraweh kita yang cuma sekian rakaat itu lebih baik daripada taraweh di 1000 bulan. Lagi-lagi pahalanya jadi berat. Nah, kayak gitu Pak enaknya. Karena itu patutlah orang bergembira ketika Ramadan masuk. Sampai ada hadis Pak, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Orang yang gembira dengan Ramadan haram masuk neraka. Tapi hadisnya palsu ya Pak. Hadis palsu artinya itu bukan sabda Nabi. Oh, kalau gitu nggak boleh gembira? Ya boleh, cuma jangan pakai hadis itu. Kita gembira-gembira aja. Sebab gara-gara hadis itu banyak orang nggak puasa Pak. Kenapa nggak puasa? Saya udah haram masuk neraka, nggak usah puasa. Gara-gara gembira. Karena ada hadis tadi, padahal kualitasnya palsu. Bapak dan Ibu sekalian, saya izin saja. Jadi ini pengantar tadi sebenarnya itu Pak. Pengantar bagaimana kita memahami hadis. Walaupun tadi temanya adalah etos di bulan Ramadan, saya pikir kita ini adalah orang yang di Ramadan atau Ramadan tetap kerja Pak ya. Jadi nggak usah diingatkan untuk etos. Insya Allah kita sudah memiliki etos kerja dan etos ibadah yang baik. Karena pada dasarnya puasa itu relatif
tidak menghambat produktivitas, seharusnya seperti itu. Karena kita cuma pindah makan doang, Pak. Biasanya makan 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, sekarang 3 kali, sahur, buka puasa, sama habis terawih, sama-sama 3, Pak. Jadi nggak ada alasan untuk males lah gitu. Tapi kan ngantuk, ya kalau ngantuk tidur. Tapi kan ngantuknya jam kerja, ya kalau gitu jangan tidur kalau lagi kerja gitu ya. Karena Nabi juga lagi kerja. Bukannya ada hadis yang menyatakan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Hadisnya sangat doif, Pak. Jangan dipakai. Berarti kalau puasa kita nggak boleh tidur. Ya boleh tidur kalau, tapi jangan jadikan itu ibadah. Baik, ada banyak yang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mendiskusikan satu tema yang menurut saya penting untuk diketahui, yaitu cara kita memahami hadis. Pertama, kita sepakat bahwa hadis adalah sumber agama Islam. Kita sepakat itu. Hadis itu apa? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Ada ucapan yang disebut ini ucapannya Nabi, jadi hadis. Ada perbuatan yang kita bilang ini dilakukan Nabi, jadi hadis. Maka segala sesuatu yang kita asosiasikan kepada Nabi itulah hadis. Nah, karena hadis itu sumber agama, maka kita perlu mengkaji dengan baik. Yang pertama, memastikan bahwa hadisnya sahih dulu, Pak. Ini saya izin menyampaikan di luar ini, Pak, ya, di luar tema ya, Pak. Karena bagi saya salah satu etos kerja yang kita munculkan di Ramadan ya mau menambah wawasan keagamaan, mau mendiskusikan masalah agama, itu bagian dari etos. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ketika mendapatkan hadis, ya diteliti dulu hadisnya sahih atau tidak. Benar nggak ini sabda Nabi atau bukan sabda Nabi? Karena banyak yang bukan sabda Nabi disebut sabda Nabi. Kalau sekarang namanya hoax, mirip dengan hoax. Disebut ada orang ngomong begini padahal bukan. Contoh yang bukan sabda Nabi ya tadi hadis. Man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang gembira dengan Ramadan haram masuk neraka. Itu bukan sabda Nabi, Pak. Jadi bukan hadis. Termasuk yang saya duga bukan sabda Nabi walaupun kualitasnya bukan hadis palsu adalah tadi. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa da'watahu mustajabatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, lalu diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, pahalanya dan doanya dikabulkan. Nah, ada banyak hadis-hadis yang kita duga itu adalah hadis Nabi tapi bukan hadis Nabi. Itu yang pertama kita lakukan, pastikan hadisnya benar dari Nabi, benar sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah pastikan bahwa hadis itu beneran dari Nabi, nah kita pastikan juga bahwa hadis yang disabdakan Nabi ini, maksudnya ini bukan kemudian ada hadis lalu kita nggak paham atau salah paham. Itu dua-duanya salah. Setelah kita pahami, nah ini yang terakhir Pak pembahasan kita. Ini kan berbagi wawasan Pak ya. Apakah hadis ini diamalkan atau tidak? Nah, masuklah kita pada diskusi. Ternyata tidak semua hadis wajib diamalkan. Hadis yang wajib diamalkan adalah hadis yang mengandung syariat. Dan hadis yang tidak wajib diamalkan, tidak wajib berarti boleh diamalkan atau boleh tidak diamalkan. Kalau yang wajib kan harus diamalkan. Kalau yang tidak wajib berarti boleh dikerjain atau tidak boleh dikerjain atau malah haram dikerjakan. Itu ada hadis yang disebut hadis ghairu tasyri'. Hadis yang tidak memiliki syariat. Nah, ketika kemudian ada sebuah hadis memiliki syariat, kita wajib melakukan, Pak. Tapi kalau hadis nggak mengandung syariat,
kita tidak wajib mengamalkannya. Nanti kita akan paham ada hadis-hadis yang memang mengandung syariat. Dan kita juga dengan gampang mengidentifikasi hadis yang ini tidak mengandung syariat. Nah, ada hadis lagi yang kita bingung, ini mengandung syariat atau tidak mengandung syariat. Karena memang indikasi atau ciri-cirinya tidak begitu jelas. Nah, kita boleh berdebat, berbeda pendapat. Jadi saya ulang, ada hadis yang kita yakini, yang kita tahu pasti mengandung syariat. Ada hadis yang kita yakini dan kita tahu pasti tidak mengandung syariat. Dan ada hadis yang kita boleh berdebat mengandung atau tidak. Mengandung syariat atau tidak. Baik. Saya akan awali dengan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad ada dua aspek. Yang pertama aspek Nabi, yang kedua aspek manusia. Innama ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, spare partnya sama persis. Sama persis. Anatomi tubuhnya sama persis. Yuha ilayya. Tetapi saya mendapatkan wahyu. Nah, yang kita ikuti adalah aspek wahyunya, bukan aspek basyarnya, bukan aspek kemanusiaan. Apa contoh aspek kemanusiaan Nabi? Misalnya, Nabi Muhammad ganteng. Kita nggak perlu ikut, nggak wajib ikut ganteng, Pak. Karena masalah wajah itu sudah pemberian Tuhan. Dan saya pikir kita mau operasi plastik di Korea juga mungkin akan sulit untuk bisa seganteng Nabi Muhammad. Karena hal-hal terkait fisik Nabi itu basyariahnya Nabi, tidak wajib diikuti. Apalagi misalnya, Nabi Muhammad dinyatakan, ini waktu muda Pak, sebelum usia 60-an, itu perut dan dadanya sejajar. Bukan yang dadanya besar Pak, yang binaragawan tuh, yang bisa goyang-goyang, bukan. Atau bukan yang perutnya maju kayak saya, bukan. Jadi Nabi dada dengan perutnya sejajar, gambaran kalau beliau itu memang pekerja keras. Wah, luar biasa Nabi Muhammad itu pekerja keras Pak. Karena beliau yatim dari kecil. Ketika kecil itu ya usia SD, usia TK atau sebelumnya itu beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ya, untuk bisa dalam tanda petik jajan, dalam tanda petik ya beliau harus menjadi penggembala kambing. Lalu pas dewasa sedikit melakukan banyak aktivitas, salah satunya menjadi karyawan yang bekerja pada Ibu Khadijah. Bekerja keras Pak. Maka dada dan perutnya sejajar. Itu gambaran bahwa Nabi Muhammad memang bekerja keras. Kemudian Nabi Muhammad tangannya kapalan Pak, tebal di sini. Pun demikian, Sayyidina Anas pernah bilang begini, Anas bin Malik, ini pelayan Nabi. Saya belum pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi. Sutra saja kalah lembut, kata Sayyidina Anas. Tapi sebenarnya tangan Nabi itu kapalan Pak, tebal. Karena beliau bekerja dari kecil. Kok dibilang lembut? Ya karena kita cinta pada Nabi, maka yang kasar jadi lembut gitu kira-kira. Mirip kayak bapak punya anak, anaknya masih kecil, itu kalau dia kentut juga nggak bau Pak ya. Anak kita sendiri soalnya. Coba kalau anak orang lain yang kentut, bau banget itu kentutnya. Ya karena kita sayang. Sama kayak ibu-ibu itu kalau lagi mandiin anak, nyebokin anak yang bayi itu nggak ada masalah. Coba nyebokin anak orang lain. Nah, apa sih itu Pak? Karena rasa cintanya membuat tangan Nabi yang kapalan itu kayak lembut. Kalau saya lembut tangannya Pak, karena bukan bekerja keras. Mungkin kalau yang tebal di jempol, karena sering gini Pak, main WA. Jempol doang. Apalagi misalnya Nabi Muhammad rambutnya panjang. Jamah itu segini. Lama itu sampai sini. Itu nggak wajib diikuti Pak. Wah kalau gitu sunnah Nabi kita rambutnya panjang. Bukan. Karena Nabi juga pernah botak. Tapi kan itu dalam hadis nyatakan Nabi rambutnya panjang. Iya, tapi Nabi pernah botak dan pernah pendek. Terus yang sunnah mana? Tidak ada sunnah masalah rambut. Nabi Muhammad rambutnya itu lurus tapi ada gelombang dikit, ikal. Oh berarti yang rambutnya keriting di rebonding. Gak usah.
Emang sudah cetakannya keriting. Nabi Muhammad suka makan bubur sarit. Lalu kita sunnah makan bubur sarit. Nggak usah. Karena itu kemanusiaan Nabi. Kalaupun sekarang Bapak mau makan bubur sarit, nggak ada yang jual. Mau beli di mana bubur sarit? Yang ada bubur ayam. Kalau Bapak mau bandingin bubur ayam dengan bubur sarit, enakan bubur ayam, Pak. Banyak micinnya. Bubur sarit nggak pakai micin. Wah, itu jauh Pak, enak Pak. Bapak mau aduk atau nggak aduk, jelas lebih enak bubur ayam. Pakai sambal, pakai telur, sate telur sama usus. Saya nggak tahu tuh orang makan usus ya. Tapi enak memang ternyata. Apalagi misalnya kemanusiaannya Nabi. Segala yang terkait fisik Nabi itu basyariah, kemanusiaan Nabi. Boleh diikuti, boleh tidak. Nabi kalau jalan cepat, Pak. Karena memang etos kerjanya Nabi tinggi. Setahu saya, orang-orang dari negara yang memiliki etos kerja tinggi itu jalan juga cepat, Pak. Saya beberapa kali pernah berkunjung lah ke negara-negara Eropa Barat, Pak, Eropa Timur. Itu kalau jalan cepat, Pak. Karena memang atas kerjanya tinggi. Orang Indonesia relatif kalau jalan santai. Pelan. Kalau ada kaca nengok dulu, rapiin rambut. Apalagi kalau yang perempuan, ada spion motor juga dulu, Pak. Rapiin kerudung. Lewat rumah orang nengok dulu. Mungkin salah satunya karena kita punya negara yang berkah, Pak. Gampang nanam. Makanya kita punya filosofi alon-alon asal kelakon gitu ya. Biar lambat asal selamat. Ya karena kita memang punya anugerah tanah yang subur dan musim yang baik. Jadi kita nanam kapan aja bisa. Bapak nanam padi bulan Januari bisa, bulan Februari bisa, Maret bisa, April bisa. Tenang-tenang aja. Makanya kalau tetangga nanam bulan Januari tanggal 1, kita bulan depan juga nggak masalah. Minggu depan juga nggak masalah. Beda kalau orang yang di Eropa yang punya musim 4. Sekali mereka nanam terlambat, tanamannya belum panen, kena salju, hilang panennya. Maka mereka kalau nanam bareng, cepat. Nabi Muhammad kalau jalan cepat, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang mau rubah cara jalan, silakan. Tapi bagi yang sudah encok, percuma, Pak. Ya udah terlambat. Ya. Udah kertek. Itu basyariah Nabi. Apalagi yang terkait basyariah Nabi. Status beliau sebagai orang Arab. Orang Arab. Nabi sebagai Nabi sebagai orang Arab. Ini harus dipisahkan. Karena Nabi sebagai Nabi diikuti. Tapi Nabi sebagai orang Arab tidak wajib diikuti. Nanti apa bentuknya? Banyak. Dari aspek makanan, dari aspek pakaian. Pakaian itu kita sering mengasosiasikan kalau pakaian jubah itu pakaian yang ikut sunnah Nabi. Karena Nabi pakai jubah. Tapi kita perlu ingat bahwa Abu Jahal juga pakai jubah. Jangan kira Nabi Muhammad pakai jubah lalu Abu Jahal pakai jeans. Nggak ada jeans sama dia. Pakai kaos bola. Ya. Nomor 7. Abu Jahal. Enggak, Pak. Ya tetap pakai jubah. Karena orang Arab pakai itu. Terus gimana? Ya pakai pakaian tuh yang kita pakai tuh yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak tehnya pertama tutup aurat. Nah, tuh. Yang kedua tidak transparan. Yang ketiga tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Lalu yang keempat tidak pakaian popularitas. Itu kira-kira begitu. Maka baju yang kita pakai semua ini adalah baju yang Islami. Mau pakai baju kokoh, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, mau pakai kaos bola, silakan saja. Bukan satu-satunya pakaian yang kita ikuti. Kan Nabi Muhammad pakai jubah. Iya, itu pakaian yang terkait dengan Arabnya Nabi, bukan bukan yuha ilayya, bukan bagian dari kenabiannya Nabi. Lagi-lagi saya ulang lagi nih, Pak. Nanti ada hadis yang jelas ini merupakan wahyu kenabian, dan ini ada
hadis yang jelas merupakan kemanusiaan Nabi, tapi ada yang abu-abu. Nah, termasuk yang abu-abu mungkin adalah tadi masalah pakaian. Kalau saya menganggap semua pakaian, kalau dia tutup aurat dan seterusnya, maka itu adalah pakaian yang sudah sesuai pedoman Nabi. Kalau warnanya apa, Pak? Warna pakaian itu bebas. Bukannya sunnahnya pakai warna putih? Iya, Nabi Muhammad pernah pakai baju warna putih. Tapi beliau pernah pakai baju warna hitam, pernah pakai baju warna merah, pernah pakai baju warna hijau. Jadi yang sunnah yang mana? Yang sunnah pakai baju. Warnanya bebas. Bukan yang putih. Iya, kalau kita bilang sunnah pakai baju putih, nanti Nabi pernah pakai warna hijau, merah, dan hitam. Ya kalau gitu saya pakai warna hitam. Udah. Nabi pernah pakai baju warna putih, merah, dan hijau. Kalau gitu saya pakai baju warna hijau. Nabi pernah pakai warna putih, hitam, dan merah. Kalau gitu saya pakai 4 baju. Nabi nggak pernah pakai baju 4 lapis. Terus gimana? Pakai baju yang kita pakai inilah yang sesuai anjuran atau sesuai ajaran Nabi. Karena Nabi pakai baju yang ini, itu saat itu memang itu terkait dengan Arabnya Nabi. Status beliau sebagai orang Arab. Nah, nanti ada hadis-hadis yang sangat jelas. Dia adalah bagian wahyu, berarti kita ikuti. Dan ada hadis yang basyariah Nabi. Saya lupa bawa bukunya, Pak. Tapi tadi saya bawa buku 1 tentang pendekatan dalam memahami hadis. Pembahasan ini bagi saya menarik karena masih ada diskusi terkait ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan namanya diskusi wawasan keilmuan ya Pak. Kalau setuju alhamdulillah, kalau enggak ya diskusi. Kalau masih enggak setuju juga, ya namanya juga pendapat. Termasuk ungkapan sunnah tidur miring kanan. Itu bagi saya, Nabi pernah tidur dalam posisi yang lain. Nabi pernah tidur duduk, Pak. Begini tidurnya. Pernah. Pernah tidur telentang? Pernah. Pernah tidur miring kanan? Pernah. Tidur miring kiri? Pernah. Tapi kan dalam hadis dinyatakan Nabi Muhammad saya lihat sedang tidur miring kanan. Kebetulan sahabat yang melihat Nabi sedang tidur miring kanan, dia cerita, saya pernah ketemu Nabi lagi tidur miring kanan. Tapi bukan berarti Nabi setiap saat tidurnya miring kanan, enggak. Tidur itu gimana? Tidur yang penting enak, Pak. Kalau Bapak tidurnya enaknya ke kanan, silakan, ke kiri silakan. Tapi kan disunahkan. Nah, yang ada di sunnah itu, salah satu hadisnya ada diskusi di sana. Nabi itu ketika sholat qobliyah subuh, lalu sebelum qomat, beliau ittaja'a ala syikihil aiman. Beliau tidur sebelah kanan menghadap kiblat. Hadisnya itu pemberitahuan Nabi tidur miring. Tapi ada riwayat lain bunyinya hendaknya tidur miring. Falyattaji ala syikihil aiman. Hendaknya tidur miring. Karena ada hendaknya inilah orang menganggap sunnah. Padahal hadis yang hendaknya ini maklul, tidak sahih. Yang sahih Nabi pernah tidur miring. Saya kasih gambaran gini, Pak. Tidak ada satupun manusia yang bersama Nabi 24 jam, enggak ada. Ketika Nabi bersama sahabat ada yang melihat, ada juga yang tidak melihat karena sedang beraktivitas. Kan nggak semua sahabat ikutin Nabi, Pak ya. Ada yang bekerja, ada yang ke pasar, ada yang punya ternak, ada yang sedang menjahit. Jangan kira bahwa Nabi di sini semua sahabat ngumpul gitu. Nanti Nabi jalan ngumpul lagi. Enggak. Kalau Nabi lagi sholat ya ada yang bisa ikut, ada yang tidak bisa ikut. Kan Madinah luas, Pak. Madinah luas, maka nggak semua sahabat Nabi sholatnya bersama Nabi. Ada yang sholatnya di kampungnya sendiri, nanti ada imam. Baik imamnya mereka pilih atau Nabi yang tunjuk. Nah karena kita tidak tahu Nabi 24 jam, kadang-kadang ada orang datang melihat Nabi, yang dia lihat dia sampaikan ke kita. Salah nggak? Nggak salah, dia menyampaikan yang dia lihat. Tapi kita salah menganggap bahwa apa yang dia lihat itu adalah gambaran Nabi seumur hidupnya. Salah itu. Saya kasih contoh. Saya pernah kondangan bareng Bu Ani sama Pak SBY. Bu Ani masih hidup ya. Saya jarang-jarang Pak ketemu presiden, nggak sering-sering amat lah. Tapi karena saya ketemu, lalu dia nyapa biasa, apa kabar Ibu? Ada anak saya, ini anak saya Ibu, yang Ibu kenal gitu.
Masih ada Bu Ani saat itu. Saya ketemu Pak SBY, yang saya lihat Pak SBY pakai baju itu. Maka saya sampaikan, Pak SBY pakai baju itu. Besoknya bisa jadi Pak SBY pakai baju yang lain, gitu kira-kira. Tapi kok saya nggak nyampaikan, kan saya ngelihat yang saya saat kondangan pakai bajunya itu doang. Kalau besoknya ganti baju, saya nggak lihat, maka saya sampaikan yang saya lihat. Yang saya nggak lihat, saya nggak sampaikan. Lah orang menyangka yang saya sampaikan ini adalah gambaran tiap hari Pak SBY pakai baju yang sama. Sehingga muncullah dugaan atau pemahaman bahwa ini sunnah Nabi. Gitu kira-kira. Contoh lagi, nanti banyak Pak masalah makanan, minuman juga gitu ya. Nabi suka makan ini, Nabi nggak suka makan ini. Saya kasih gambaran. Ada lagi misalnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau saat sholat Jumat mengimami, beliau membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sehingga kita menyangka bahwa sunnah saat sholat Jumat itu membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Padahal Nabi membaca surat yang lain, Pak. Bukan cuma Al-A'la saja. Nah, ini kok ada hadisnya? Ya kebetulan sahabat pernah sholat Jumat bersama Nabi, dia dengar Nabi membaca Al-A'la disampaikan ke kita. Cuma bukan berarti orang ini selalu sholat Jumat bersama Nabi seumur hidup. Belum. Pas dia ketemu Nabi, pas baca itu. Bukan berarti tiap kali sholat pakai bacaannya itu. Nanti Bapak kalau baca, kalau nggak salah di Sunan Nabi Daud, kalau nggak salah. Itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad membaca semua surat dalam Al-Quran saat sholat. Ganti-gantian, bukan cuma bacaan satu saja, gitu kira-kira. Nah, maka ketika ada sebuah hadis tadi yang tidur miring, lalu dianggap sunnah Nabi, kalau saya bilang itu memang nggak informasi terkait Nabi tidur, tapi bukan berarti Nabi selalu tidur miring ke kanan. Beliau pernah telentang, beliau pernah tidur miring ke kiri, dan beliau pernah tidur sambil duduk senderan tadi begitu. Beberapa kali ada riwayatnya, maksud saya. Terus mana yang sunnah? Yang sunnah tidur, ya tidur yang nyaman itu. Nyamannya gimana ya? Kalau Bapak kemudian lagi punya bisul di punggung, ya mungkin sunnahnya tidurnya ya tengkurap, lagi bisulan. Tapi kalau lagi bisulnya di sebelah kiri, ya mungkin tidurnya sebelah kanan akan nyaman. Gitu. Kalau begitu, nggak ada sunnah dalam tidur. Kalau saya menganggap Pak, hal-hal yang kayak gini nggak perlu diatur. Jangan sampai tidur aja harus satu model. Karena nggak semua orang nyaman. Baju saja harus satu model. Orang lupa kalau Nabi Muhammad saat perang, itu bajunya beda lagi. Dan Nabi Muhammad pernah nggak pakai baju juga. Cuma pakai bahasanya itu apa ya, saya nggak tahu. Jadi Nabi saat bekerja itu pernah dibuka bajunya gitu sehingga kelihatan dadanya. Berarti yang sunnah pakaian itu apa? Yang sunnah pakaian yang sesuai syariat, menutup aurat, kemudian tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, tidak menyerupai pakaian syuhrah atau popularitas, itu yang sunnah. Maka pakaian yang kita pakai semua ini adalah pakaian yang sesuai sunnah Nabi, bukan satu model. Kalau ada yang menganggap satu model, repot hidup kita Pak, serius. Bapak main futsal pakai jubah, waduh, susah Pak, keselimpet mulu. Ada lagi petani harus tanam padi, pakai jubah, jatuh mulu Pak itu. Udah jalannya mundur, pakai jubah, keselimpet jatuh. Terus gimana? Ya pakai pakaian yang pantas. Ada pemadam kebakaran, ya pakai pakaian pemadam kebakaran, jangan pakai jubah. Tapi kan nggak sunnah Nabi. Nah, balik lagi. Disinilah contoh bagaimana hadis didiskusikan. Wah, saya nggak setuju. Ya namanya juga pendapat Pak. Setuju syukur, nggak juga nggak apa-apa. Dalam buku Al-Islam Masdaran lil Hadarah wal Ma'rifah, Syekh Yusuf Qaradawi pernah cerita. Saya waktu muda pernah khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat saya ditegur karena nggak pakai tongkat. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, saya tiap hari jalan nggak pakai tongkat. Saya masih muda saat itu katanya. Lalu kenapa saya berdiri pakai tongkat? Lalu orang-orang tua di daerahnya bilang, kan ada hadisnya Nabi khutbah pakai tongkat. Bapak Ibu sekalian,
hadis yang menggambarkan khutbahnya Nabi itu bukan tongkat, tapi tombak. Tombak. Saya nggak tahu kenapa Nabi pegang tombak. Mungkin supaya kalau ada hewan buas atau musuh menyerang, Nabi bisa yang lebih dulu membela diri, gitu, membela sahabatnya, melindungi sahabatnya. Nah kalau sekarang kan kita nggak pakai tombak, Pak, pakai tongkat. Kalau gitu ganti tombak, Pak, ya malah ribet lagi, Pak. Di masjid ada tombak, nggak usah. Terus gimana? Yang nyaman aja. Kalau gitu nggak boleh pakai tongkat, boleh. Kalau nggak pakai, boleh. Yang boleh yang mana? Dua-duanya boleh. Nabi khutbah pernah pakai mimbar, tapi sebelumnya pernah juga pakai kayu. Dalam sebuah hadis itu, hadisnya sahih, Pak. Ini memang salah satu mukjizat Nabi. Ketika Nabi khutbah, beliau kan harus kelihatan sama sahabat lain. Beliau naik di kayu. Lalu sahabat punya inisiatif bikin mimbar. Enggak semegah ini, tidak sebagus ini tentunya. Tapi kemudian kayunya disingkirkan. Saat itu sahabat mendengar kayunya menangis. Karena udah nggak diinjak sama Nabi lagi. Ya cuma mujizat Nabi, Pak. Kalau sekarang udah nggak ada kayu nangis. Kalau ada kayu nangis saya nggak percaya sekarang. Karena udah bukan mujizat, udah nggak ada Nabi. Tapi saya pernah dengar, Pak, ada kayu menangis. Itu mungkin ada apa MP3 atau apa diselipin di sana begitu saja. Tapi saya pernah dengar ada bayi bisa ngomong, Pak. Itu juga sama itu. Saya pernah dengar, Pak, ada kakek-kakek bertelur. Nah itu saya juga nggak percaya kakek-kakek bertelur. Gampang banget percaya gitu. Kakek-kakek bertelur lewat mana, Pak? Pertama, dia kakek-kakek, laki-laki. Yang kedua, dia udah tua. Perempuan tua aja nggak bisa bertelur, lah kakek-kakek bertelur. Yang ketiga tuh telurnya telur ayam, Pak. Ini kakek ngapain telur ayam? Ya tapi ada yang percaya aja ya. Baik, saya ulang lagi. Maka nanti ada hadis yang kita yakini ini terkait kenabian Nabi, kita ikuti. Tapi ada hadis yang terkait basyariah Nabi, boleh diikuti, boleh tidak. Dan nanti ada yang kita berbeda pendapat. Nah, silakan. Oh, menurut saya dia terkait kenabian wajib diikuti, boleh pendapat itu. Oh enggak, ini terkait kemanusiaan Nabi tidak wajib diikuti, silahkan. Nah, kalau ada perbedaan ini, kita harus bisa saling menghormati. Dalam artian, ya namanya juga abu-abu, Pak. Abu-abu itu tidak putih dan tidak hitam. Ini apakah terkait kenabian atau basyariah? Itu ada yang diperselisihkan. Baik, kenapa saya mendiskusikan tema ini? Karena bagi saya tuh dalam beragama itu seharusnya kita menyenangkan dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Di buku saya itu, penelitian yang saya lakukan, itu orang berbuka puasa itu disunahkan oleh Nabi berbuka dengan yang mudah. Berbuka dengan yang mudah. Oh, bukannya berbuka sunahnya dengan kurma. Ya, saat zaman Nabi yang paling mudah itu kurma. Karena kurma itu selain ditanam, tumbuh sendiri. Dan orang semiskin apapun, itu kalau kurma masih bisa makan. Karena kalau dia nggak punya kebun, dia tinggal nyari aja di tempat-tempat yang yang terbuka bebas dan ada pohonnya, tinggal petik. Nabi pernah bilang begini, Al-baitul ladzi la tamra fihi jia'un ahluhu. Rumah yang tidak punya korma itu rumah orang yang miskinnya miskin absolut. Jia'un ahluhu, keluarganya pasti kelaparan. Karena korma itu bisa diperoleh bagi orang yang nggak punya tanah, karena dia tumbuh di mana-mana gitu. Tinggal mau aja keluar nyari pohon korma yang ada di mana gitu ya, di pohon, di kebun atau bukan kebun orang, di yang tumbuh liar lah, dia petik. Maka Nabi menganjurkan kita berbuka dengan yang mudah kalau versi penelitian saya. Bahwa kemudian ada korma, berarti sunnahnya korma. Tapi kalau ada gorengan, ya nggak usah nyari korma. Tapi kan korma sekarang gampang, Pak. Iya, kalau masjidnya masjid seperti ini, masjid mewah. Tapi kalau masjid yang di kampung, kasihan, Pak. Masjid yang di kampung tuh, Pak. Yang di kampung yang karpetnya dilem tuh, Pak. Karpetnya dilem, jadi udah nggak bisa dicopot. Tapi warnanya udah nggak ada, saking lamanya tuh karpet. Tuh. Ini kan masjid bagus, terawat. Kalau masjid yang nggak, ya yang apa? Saya nggak tahu gambarannya kayak apa. Tapi saya sering kalau di daerah itu sholat yang ini karpetnya hijau apa coklat sih?
Kayaknya hijau tapi kayak coklat. Apa awalnya coklat jadi hijau, apa awalnya hijau jadi coklat. Saking lamanya tuh karpet. Lalu disuruh nyari korma. Kasihan Pak. Mendingan ganti karpet itu daripada beli korma. Nggak semua orang bisa beli korma. Kita di Indonesia. Nah kalau daerah-daerah lain yang lebih, negara lain yang lebih pelosok, mungkin sulit dapat korma. Karena itulah kan kalau dalam penelitian saya, tapi ini hadisnya banyak Pak ya. Hadisnya banyak, disimpulkan bahwa yang sunnah berbuka itu pakai yang mudah diperoleh. Bahwa zaman Nabi adalah kurma, iya. Tapi kalau sekarang yang ada itu apa ya? Tergantung. Kalau ada korma ya makan korma. Kalau ada gorengan ya makan gorengan. Kalau ada kolak ya makan kolak. Kalau ada semua ya makan semua. Namanya juga ada semua. Tapi memaksakan diri pada satu bentuk bagi saya itu sesuatu yang nanti akan membuat kita sulit menjalankan agama. Tidur diatur modelnya, makan diatur modelnya. Nanti makan wajib 3 jari. Siapa yang bilang wajib 3 jari? Tapi ada hadisnya Nabi pernah makan 3 jari. Nabi pernah juga makan pakai 5 jari. Terus yang sunnah yang mana? Yang sunnah yang makan pakai jari. Masa dihitung jarinya 3 atau 5? Karena Nabi pernah makan 5 jari, lebih sering 5 jari. Kalau 3 jari pernah ya, Bapak juga kalau makan roti canai itu, ya 3 jari bisa Pak. Tapi kalau kita makan soto ayam pakai 3 jari, nggak dapat Pak. Nggak dapat. Ini makan soto jadi kayak lomba 17-an, susah banget. Terus gimana? Ya ada sahabat melihat Nabi makan 3 jari, disampaikan ke kita. Tapi bukan berarti itu satu-satunya cara makan Nabi, bukan. Nabi pakai 5 jari, pakai 3 jari, pakai. Terus gimana? Yang penting makan pakai jari, gitu saja. Kalau makan diatur, tidur diatur, pakaian diatur, kita mengimitasi Nabi, yang padahal itu bukan bagian dari wahyunya Nabi, tapi basyariahnya Nabi. Bayangkan kalau kita harus ikut Nabi secara fisik, nggak bakal bisa. Pak. Nabi disebut jenggotnya tebal Pak di sini Pak, sampai sini. Dan beliau dari sini ada bulu lembut Pak, sampai dada. Di belakang juga ada bulu lagi. Ya karena orang Arab begitu, punya bulu. Kalau kita kan susah. Saya punya jenggot juga, sebenarnya nggak jenggot Nabi, bukan nih Pak. Ini jenggot lebih mirip kayak akar gigi gitu. Ada teman saya itu jenggot cuma dikit, cuma 4, 5 gitu. Pegang-pegang begini aja. Kalau di pesantren dulu saking pengennya punya jenggot, kita tuh sampai beli, dulu nggak tahu ya. Yang tua-tua pasti ingat, minyak Firdaus Pak, Firdaus oil. Oles-olesin gitu. Ada yang tumbuh ada tapi nggak akan banyak karena kita secara apa ya, secara cetakan gennya memang bukan gen orang berbulu. Yang lebih hebat itu pakai buntut kambing Pak. Buntut kambing itu kalau dibakar, ini kalau Idul Adha ya, dibakar keluar minyak dioles-oles Pak. Banyak yang berhasil tapi ada juga yang tubuhnya kutil. Di sini bukannya jenggot malah kutil. Itu kenapa kutil? Mau sunah Nabi malah kutilan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kalau yang punya jenggot silakan. Karena Nabi pengen nukholif al Yahud. Kita pengen berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu nggak mau punya jenggot, pengennya punya kumis. Dulu zaman Nabi. Karena itu Nabi bilang khalifuhum, berbeda. Kita punya jenggot, fauliha, biarkan jenggot gitu. Tapi kumisnya kita potong. Kalau sekarang orang Yahudi jenggot kumis sama, punya juga. Sama. Jadi udah nggak ada tasyabuhnya, udah nggak ada. Nah kalau kita paksakan punya bulu yang tadi, bulu lembut di sini sampai dada gitu. Karena Nabi dadanya kadang kebuka, jadi kelihatan. Kalau di bawah dada nggak kelihatan, karena sudah masuk aurat. Nabi itu kadang-kadang kalau lagi kerja keras, Pak ya, kerja entah apa, misalnya merenovasi masjid atau kerja apapun yang nggak disebutkan dalam hadis, itu beliau kadang nggak pakai baju memang, karena gerah. Kalau bahasa kita mungkin pakai kaos kutang lah, gitu. Sampai kelihatan. Termasuk yang di belakang kelihatan bulunya. Nah kalau kita mau ikut bulunya Nabi, jenggotnya Nabi, ya susah, sangat susah, sangat susah. Saya lagi ngecek yang punya jenggot cukup nih, ini ada jenggot dikit, Bapak punya bagus, yang lain nggak punya kayak saya juga ini. Nah kalau kita harus ikut jenggotnya Nabi berat Pak, berat, karena
Yaitu tadi, mau pakai obat pun, saya beneran ada yang tumbuh Pak, Firdaus itu. Tapi satu panjang banget itu. Ya nggak banyak, nggak lebat gitu. Nabi kan lebat. Saking lebatnya itu, sahabat pernah bilang, saya pernah melihat Nabi sholat, jenggotnya goyang dari belakang. Jadi Nabi sholat menghadap kiblat, sahabat di belakang itu ngeliat jenggotnya goyang. Dari situ kita tahu Nabi ketika sholat membaca Al-Fatihah. Karena mulutnya goyang, jadi jenggotnya ikut goyang. Karena nanti ada orang yang sholatnya diam gini Pak. Kalau ditanya nggak baca Fatihah, baca di otak. Harusnya pakai mulut. Dalilnya mana? Itu Nabi jenggotnya goyang. Bisa jadi bukan baca itu, mungkin depannya ada kipas angin. Lah, zaman Nabi ada kipas angin. Kalau sekarang ada kipas angin, jenggotnya goyang-goyang. Zaman Nabi nggak ada. Nah, maka kalau kita mengimitasi semuanya itu, nanti kita jangan-jangan akan sempit. Contohnya Nabi naik kendaraannya onta. Ya kita nggak punya onta, ya naiknya Vario atau Nmax. Tapi kan Nabi dulu naik onta. Ya jangan balik ke sana lagi. Itu basyariahnya Nabi. Nabi perang pakai pedang. Ya kita pakai pedang kalah mulu Pak. Pakai teknologi, pakai drone. Terbukti. Perang di Rusia, Ukraina itu kan bisa bertahan, yang menang yang punya teknologi. Kalau kita dikembalikan dengan alasan ittiba atau ikut sunnah Nabi, nanti jangan-jangan itu kita salah paham. Nah ini contoh bagaimana hadis dipahami. Tadi saya ulang, ada yang yakin ini kenabian, berarti kita ikuti. Ada yang yakin ini bukan kenabian, jangan diikuti. Dan ada yang abu-abu. Yang saya sampaikan contoh yang abu-abu. Pakaian, makanan. Jadi kalau Bapak punya pendapat yang berbeda, namanya juga abu-abu, silakan saja. Dan nanti ada satu lagi yang disebut khususiyat. Khususiyat itu sesuatu yang hanya boleh Nabi lakukan. Contohnya apa? Ya, contoh khususiyat Nabi itu ada banyak Pak ya khususiyat. Yang pertama, Nabi menikah lebih dari 4. Lalu Nabi wajib sholat tahajud. Nabi wajib tahajud Pak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Nabi wajib korban. Fasholli li rabbika wanhar. Dan ada beberapa yang lain yang masuk kategori khususiatnya Nabi. Nabi Muhammad itu pernah tidur tapi nggak wudhu, langsung sholat. Kalau kita kan kalau tidur wudhu dulu. Kecuali kalau tidurnya itu tidur yang nggak kentut. Kan ditanya, kenapa begitu? Karena mu'aini wala yanamu qalbi. Saya memang tidur secara fisik, tapi saya masih sadar. Kalau masih sadar, berarti Nabi bisa mengontrol kentutnya. Kan orang yang tidur kan nggak sadar. Dia kentut, kadang nggak sadar. Makanya orang yang tidur duduk, dianggap tidak batal. Karena walaupun dia hilang kesadaran, tapi nggak bisa kentut. Bapak duduk kayak gini nggak bisa kentut Pak. Saya udah simulasi nggak bisa. Bapak bisa kentut kalau angkat gini dikit Pak. Nah, kayak gitu. Bapak kalau naik motor juga nggak bisa kentut. Bapak kalau mau naik motor kentut, angkat pantat dikit. Nah, gitu. Kalau naik motor depan ada yang begitu, klaksonin tuh Pak. Ini kentut orang. Udah di depan ada truk ayam, ya ada orang ngangkat pantat, berarti lagi kentut. Nah, Nabi pernah tidak berwudu karena yanamu aini wala yanamu qalbi. Mata saya tidur tapi saya tidak tidur sebenarnya. Karena beliau sadar, beliau bisa mengatur fisiknya dan bisa langsung sholat dan beberapa hal lain. Nah, dalam aspek yang abu-abu tadi kita boleh beda pendapat. Saya ingin menyampaikan ini sebagai bahan wawasan saja Bapak. Kesempatan kita untuk mendiskusikan tema agama kan yang di bulan Ramadan seperti ini. Sehingga nanti ketika ada pilihan-pilihan, ada bentuk-bentuk yang berbeda, kita lebih arif menyikapinya. Oh ternyata mungkin dia memahami bahwa ini sunnah. Oh ternyata mungkin dia memahami ini bukan sunnah. Maka kemudian dia memiliki tampilan yang berbeda. Maka kalau tadi terkait pakaian, ada yang masih beranggapan jubah itu sunnah Nabi, silakan saja, itu pendapat yang masuk akal. Tapi ada yang beranggapan enggak kok, itu pakaian Arab kok, karena Abu Jahal, Abu Bakar juga menggunakan pakaian jubah, ya silakan juga. Nanti kita akan memiliki
kearifan untuk memahami, oh dia berbeda karena memang pemahamannya berbeda. Jadi ada yang wajib diikuti, ada yang boleh diikuti, boleh tidak, dan ada yang haram diikuti. Ini diskusi besarnya seperti itu. Nanti kriteria-kriterianya itu yang mungkin memicu perbedaan pendapat di umat Islam. Nah, kalau saya pribadi sih lebih cenderung memang memahami agama Islam itu fleksibilitasnya tinggi. Solihun likul di zaman wa makan. Jadi bisa diterapkan kapanpun, dimanapun. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang di luar Arab. Bukan hanya di zaman Nabi, tapi juga untuk sekarang, 15 abad setelah Nabi wafat. Karena itu pilihannya ya kita tidak terikat pada satu bentuk. Bentuk pakaian, bentuk makanan, bentuk kendaraan, bentuk ini. Yang terikat tuh kalau yang yuha ilayya atau kenabian. Sholatnya itu nggak boleh berubah, sholat Pak ya. Sholat itu kan kenabian. Tapi apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi kendarai, itu bagian dari kemanusiaannya. Jadi kalau hari ini kita nggak punya onta, ya nggak masalah. Karena memang zaman Nabi beliau punya onta, zaman sekarang ya susah nyari onta Pak ya. Nyari onta susah. Baik, itu pengantar Bapak. Kalau ada yang mau nambahin silakan. Saya pikir sudah masuk waktu duha. Ada yang mau nambahin Bapak Ibu? Waktu bangkit jiwaku, kau